Sahabatku dimanapun berada, pada sore hari ini semoga harimu menyenangkan tentunya ya. Masih seputar pertanyaan yang harus saya jawab ya dari rekan-rekan ya tentang air pasupati katanya ya. Sebenarnya sih kalau dalam metode pengobatan tradisional ya yang umum kita tahu balian lah itu saya tahu dari tahun 80-an ya. Itu saya sudah kenal karena sering berobat ya. Memang ketika kita datang berobat minta bantuan ke Jero Balian itu selalu pertama kali datang dibuatkan air ya. Air penawar namanya ya. Karena media air itu sangat manjur sekali untuk dipakai pengobatan. Kenapa demikian? Karena air itu bisa merespon dengan cepat doa-doa yang kita sampaikan kepada air tersebut. Nah, bila mana ingin mengetahuinya, air itu setelah kita berikan doa-doa lalu uji ke laboratorium pasti berbeda kejernihannya ya. Dan itu sudah sering saya lakukan ya, menguji air yang sudah kita doakan tentunya memiliki kristal-kristal air yang lebih indah gitu. Biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu ya tentu kita juga harus mengerti tentang konsep-konsep air tersebut. Kenapa demikian ya? Karena di zaman dulu kalau leluhur kita ingin membuat molekul air itu kecil atau disebut dengan molekul air heksagonal, itu beliau di zaman dulu memakai gerabah ya atau gentong yang berbentuk kerucut ya, mengecil ke bawah ya. Ketika air dituang di sana, itu dia akan menghasilkan air yang heksagonal sehingga kita minum tidak lelenan ya. Gitu. Konsep-konsepnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang air yang kadarnya kecil atau molekulnya kecil 0,01 mikro misalnya, itu mesti memakai mesin penyaringan yang sangat mahal, bahkan ratusan juta ya. Kalau dulu hanya pakai gerabah. Nah, kenapa demikian ya? Karena kalau air itu sudah pecah kecil-kecil itu sangat mudah diserap oleh tubuh kita untuk mendapatkan sebuah kesehatan yang luar biasa ya, mengingat air itu sangat mudah diserap oleh tubuh ya, sehingga ketika kita berbicara air yang sudah kita kasih energi positif, sudah tentu lebih cepat dipakai untuk metode penyembuhan. Penelitian sekarang juga menyatakan bahwa dunia ini memang ada dua ion, ada ion positif, ada ion negatif, dan selalu ada yang namanya ion negatif itu. Entah itu ion negatif datang dari luar, datang ke kita, ataupun kita sendiri yang memproduksi di dalam benak kita sendiri. Sebab pikiran kita kan tanpa kita sadari selalu memproduksi hal-hal yang buruk ya, sehingga berdampak juga kepada kesehatan tubuh kita. Mengingat 80% itu penyakit di dalam diri kita itu disebabkan oleh faktor-faktor pikiran. Nah, 20%-nya baru faktor makanan ya. Begitu juga gangguan-gangguan negatif itu kebanyakan yang datang dari intern pikiran kita sendiri. Nah, sisanya hal-hal yang kecil ya. Kenegatifan kecil itu baru datang dari luar ya. Yang lebih besar itu justru dari dalam diri kita. Sehingga pekarangan rumah kita pun cenderung beraura negatif seperti itu. Nah, itulah alasannya media-media air itu bisa dipakai untuk metode pengobatan, penyembuhan di awal, bahkan juga pelukatan, pembersihan pekarangan, pembersihan diri, dan lain-lainnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.